Dari Berlengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia namanya. Kita habiskan pertolongan kita dalam kebahagiaan saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu dalam rumah Tuhan. Seraya kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kita kembali memuliakan Tuhan dengan melakukan PKJ nomor 11 inilah hari ini.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita meresponi melakukan Mazmur 84 bait pertama. Baik Bapak Ibu Saudara, juga saja kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan untuk menjadi firman kita di pagi ini. Namun sebelumnya saya minta kita untuk kepala kita berdoa. Tuhan Allah, di pagi yang indah saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan syukur kami bersama-sama, di mana telah nyata kasih dan kemurahan-Mu bagi hidup kami, dan di mana Tuhan telah nyatakan dalam perjalanan kehidupan satu minggu yang telah kami lalui. Kami boleh dijaga Tuhan siang dan malam dengan segala berkat Tuhan yang ada di dalamnya. Dan terlebih lagi ya Tuhan, napas hidup terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Itulah sebabnya di pagi yang indah saat ini di Minggu Kudus-Mu, kami semua berbahagia, bersukacita di hadapan-Mu dalam mensyukuri segala kebaikan Bapa dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Allah di pagi ini dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara seiman, dalam mengangkat kebaktian kepada Tuhan, Engkau yang akan menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami boleh berkenan dalam kebaktian ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu, dan kami boleh diajar oleh Tuhan untuk terus melakukan sabda Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami lemah, kami terbatas, kami tak mampu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberi kemampuan bagi kami semua dalam memahami dan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami. Jauhkan kami kuasa kegelapan setan iblis yang akan mengganggu merintangi kami dalam kebaktian, dan biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga dengan demikian pada saat kami kembali ke tempat kami masing-masing,
Kami boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan membawa berkat Tuhan lewat firman yang hendak kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat yang ke-5. Kita memulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-5 sampai 14. Saya membacanya bagi kita semua. Di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Firman Tuhan berbunyi, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenunmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-berai. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membaca firman Tuhan dan yang terus memelihara sabdanya dalam hidupnya hari ini. Amin. Mazmur 25, 1 dan 2 aku angkat selamat. Lord.
persembahan pujian. Kalau tidak ada, kita lanjut masuk dalam renungan firman. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini dari Yeremia 29 ayat yang ke-5 sampai 14 adalah merupakan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel. Ini terjadi pada saat orang Israel yang dibuang ke Babel, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan oleh bangsa asing. Orang Israel yang telah dibuang ini, yang telah melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, akan dipulihkan setelah 70 tahun. Jadi cukup lama penderitaan terjadi dalam kehidupan orang Israel. Itulah sebabnya bahwa ada pesan yang disampaikan Allah bagi orang Israel dalam pembuangan selama kurang lebih 70 tahun. Yang diawali dari ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini adalah pesan pertama yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel. Kenapa dikatakan saudara dirikanlah rumah untuk kamu diami dan buatlah kebun? Karena ini menyangkut dengan kelangsungan hidup yang cukup lama. Supaya orang Israel sudah mempunyai bayangan bahwa mereka akan tinggal di sana tidak hanya 1-2 tahun, tapi 70 tahun. Cukup lama, saudara. Demikian juga dalam ayat yang ke-6, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki. Itu artinya bahwa mereka akan beranak cucu. Kalau ukuran 70 tahun itu cukup lama juga. Nah, itulah sebabnya saudara, bahwa Yeremia menyampaikan ini supaya tidak terjadi kegelisahan dalam diri umat Israel. Tidak terjadi berdiam diri dalam hidup, dalam menjalani kehidupan. Tapi dia senantiasa berusaha untuk menafkahi kehidupan mereka. Dalam artian saudara-saudara, bahwa orang Israel ini sehingga tidak hanya berpikiran kepada dosa yang mereka buat, tapi mereka juga belajar untuk membenahi diri. Dikatakan karena cucu di sana itu artinya bahwa mereka harus berkembang biak. Kalau kita pakai istilah binatang berkembang biak, ya. Kalau kita manusia beranak cucu, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan harus mencarikan pasangan masing-masing. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu pergi. Ini adalah sebuah tanggung jawab, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam menjalani hidup kita yang kadangkala sulit juga, pada saat kita berdoa kadangkala kita lupa berdoa untuk bangsa kita. Kadangkala kita lupa berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Yang seharusnya saudara-saudara dikasih, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah turut mendoakan. Usahakanlah. Karena apa? Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Itulah sebabnya bagian daripada tanggung jawab orang percaya adalah mendoakan pemerintah yang ada. Dalam doa syafaat selalu kita singgung itu, selalu kita doakan supaya pemerintah dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa penekanan sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa pada saat orang Israel dalam penindasan itu, mereka kerja rugi. Mereka adalah orang-orang pekerja keras, orang-orang yang tidak bisa berduduk diam saja. Namanya orang yang dibuang, itu artinya bahwa mereka berada di bawah kekuasaan. Nah, apabila mereka tidak berdoa kepada para pemimpin yang menguasai itu, maka bisa terjadi bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah atur.
Itulah sebabnya dikatakan selama 70 tahun engkau di sana, sebaiknya engkau berdoa, usahakanlah supaya mendoakan pemerintahan yang ada, supaya engkau tidak ditekan. Doakanlah mereka, usahakanlah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya kira ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Pada saat pemerintah kita bagus, tidak korupsi, otomatis kita juga akan bagus. Tapi pada saat pemerintah kita, pejabat-pejabat yang ada korupsi, saudara, maka kita juga kena imbas. Saya kira sudah banyak ya bantuan-bantuan yang sering ada, yang seharusnya langsung ke masyarakat, tapi karena dipotong di atas ya kita dibawa menderita. Tapi kalau pemerintah kita yang ada jujur, saudara, maka secara otomatis kita juga akan menikmati itu. Itulah maksud daripada Yeremia. Itulah sebabnya katakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Karena dalam kalangan kehidupan orang Israel, salah satu bagian yang membuat mereka dibuang adalah karena kehidupan orang Israel masih diliputi dengan tenung. Tenung itu kalau kita bawa dalam bahasa sekarang itu yang pak jampi-jampi atau apa dalam istilah yang lain, pak jampi-jampi atau yang apa tuh, opo-opo, maupun dukun ya, dukun. Ini adalah sebuah nabi palsu. Dalam artian saudara bahwa orang Israel ini sudah disampaikan nasihat supaya mereka berjaga-jaga. Karena hal pertama yang akan membuat orang Israel lebih terjatuh adalah pada saat mereka lebih percaya kepada nabi palsu daripada nabi Yeremia yang datang menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah Ta'ala. Mereka harus belajar membenahi diri, mereka harus belajar membuang kehidupannya yang lama. Kata orang Israel ini sudah terlalu jahat di mata Tuhan. Jadi pembuangan ini saudara bukan hanya semata-mata dibuang, tapi ada cara Tuhan yang dilakukan. Ada sebuah cara Tuhan yang dilakukan untuk membenahi itu. Saya kira kita semua pernah diperhadapkan dengan namanya kesulitan. Kita semua pernah diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Untuk apa? Supaya memproses kita semakin dewasa dalam beriman kepada Tuhan. Walaupun kadang-kala pada saat ada ujian Tuhan datang, pada saat ada cobaan datang, kita manusia terkadang tidak mampu hadapi. Tapi pada saat kita belajar berdoa menghadapi itu, maka itu adalah proses yang Tuhan nyatakan dalam hidup untuk kita semakin hari semakin dewasa. Sama halnya dengan anak-anak kita yang masih kecil, setiap hari dilatih, dan pada akhirnya dia akan berubah. Setiap hari diajari. Pada saat dia melakukan kesalahan kita menegur, untuk apa? Untuk memperbaiki hidup. Ini adalah proses yang dilakukan oleh Allah kepada orang Israel. Tapi pesan-pesan ini menyampaikan supaya orang Israel sebelum dia ditarik, karena kata firman Tuhan, karena pada akhirnya aku akan mengembalikan kamu di mana aku mengambil. Ya, kalau dalam konteks bahasa sehari, aku akan mengembalikan. Tapi pada saatnya engkau sudah membenahi diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dan di ayat yang ke-11 ini cukup menarik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh arti. Kadang-kala rancangan kita, harapan kita secara manusia tidak sama dengan rancangan. Kadang-kala apa yang kita sudah rancangkan, saudara-saudara, walaupun menurut ukuran kita ini sudah baik sekali, tapi kadang-kala Tuhan bilang begitu, itu bukan rancangan yang terbaik untuk. Jadi ini biasa membuat kita kecewa. Dan beberapa kali saya jumpai orang yang kecewa. Kadang-kadang ada kita jumpai pada saat pastoral di tiga-tiga jemaat.
seakan jemaat kecewa dengan tindakan-tindakan, dengan keputusan-keputusan yang dibuat yang tidak sesuai dengan arah. Sama halnya seorang muda-mudi yang menjalani kehidupannya sudah matang harapan, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan arah. Ingat saudara bahwa rancangan Tuhan itu selalu terbaik. Ini adalah sebuah hal yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang Israel. Bukan hanya semata-mata supaya berbalik kepada Tuhan, tapi ada rancangan-rancangan Tuhan yang disediakan. Bahwa dibalik dari kesulitan-kesulitan, pergumulan yang dialami orang Israel, ada rancangan Tuhan yang indah. Karena rancangan Tuhan, saudara, adalah rancangan damai sejahtera. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini adalah sebuah kunci. Walaupun orang Israel dibuang selama kurang lebih 70 tahun, walaupun orang Israel dijajah, saudara, orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan. Tapi kata Tuhan, pada saat engkau datang berdoa kepada aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap. Itulah sebabnya di dalam Matius dikatakan, ketoklah maka pintu dibukakan. Carilah maka kamu akan minta. Mintalah maka kamu akan. Karena tidak ada sesuatu, saudara, yang datang dengan sendiri. Selalu diawali dengan mencari, diawali dengan menghitung. Coba saja datang ke rumah saya, Bapak Ibu. Rumah saya dikunci, datang berdiri saja di pintu. Dan kalau tidak ketuk pintu, saya tidak akan pernah buka pintu. Sama halnya dalam Tuhan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau di dalam hidup. Kalau kita tidak belajar meminta kepada Tuhan, saudara, jangan pernah berharap dikasih. Itulah sebabnya tadi dikatakan, doakanlah kesejahteraan kotamu. Supaya apa? Supaya juga engkau akan sejahtera di dalamnya. Engkau harus meminta kepada Tuhan. Tapi kalau engkau berdiam diri saja, engkau menerima nasibmu apa yang ada padamu, ya tentu engkau juga akan mengalami kehidupan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucari-berikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang. Mereka dikembalikan pada saat 70. Pada saat mereka sudah dikembalikan, saudara, kehidupan orang Israel sudah dewasa. Demikian juga perjalanan orang Israel pada saat kita melihat mulai dari tanah Mesir masuk dalam tanah Kanaan, kenapa begitu lama, 40 tahun? Kenapa mereka harus berputar-putar di padang gurun? Yang seharusnya kalau kita membaca dalam tafsiran hanya bisa ditempuh kurang lebih 1 minggu perjalanan itu. Dari tanah Mesir masuk dalam Kanaan hanya kurang lebih 1 minggu perjalanan. Kenapa sampai 40 tahun? Karena untuk memproses orang Israel. Karena orang Israel ini yang disebut sebagai orang yang begil hatinya, tidak mendengarkan. Itulah sebabnya jatuh bangun terjadi lagi. Dan bukan hanya berbicara kepada orang Israel, kita juga yang ada di zaman sekarang, pada saat kita orang mengatakan bangkit, saudara, ya kita akan mengalami juga jatuh bangun. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatan bagi beroleh kesabaran. Anggaplah kesabaran Tuhan. Pada saat kita tafsirkan ayat ini, saudara, itu artinya bahwa ada saat-saatnya Tuhan tidak sabar. Ada saatnya Tuhan tidak sabar. Pada saat apa? Pada saat Tuhan tidak mampu lagi melihat keberadaan. Pada saat Tuhan tidak mau lagi melihat keberadaan kita yang tidak pernah mengalami perubahan dalam hidup, yang tidak pernah mengalami pertumbuhan dalam hidup, maka Tuhan mengatakan, saya sudah tidak sabar. Dan itu terjadi pada orang Israel. Sekian lamanya Tuhan menggembleng orang Israel, tapi lagi-lagi tidak ada inisiatif baik merubah hidupnya. Selalu melakukan penyembahan berhala, selalu mempercayai nabi-nabi palsu yang datang di tengah-tengah kehidupan orang Israel.
dan pada akhirnya mereka dibuang. Dan pada saat mereka dibuang, barulah mereka berseru. Dikatakan, pada saat engkau datang berseru kepada aku mau dijauhi. Demikian terjadi dalam hidup kita, saudara. Tentu kita semua pernah diperhadapkan dengan persoalan, ada pergumulan-pergumulan kita. Tapi saya mau katakan bahwa datanglah kepada Tuhan mau dijumpai saudara. Asalkan bahwa kita datang menjumpai Tuhan dengan segenap. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Kita datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh hidup kita. Maka yakinlah bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, saudara, rancangan Tuhan mengatakan rancangan damai sejahtera disiapkan bagi kehidupan. Karena itu marilah kita belajar firman Tuhan ini, biarlah terus menjadi bagian hidup kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Karena kita tahu di tengah-tengah dunia di zaman sekarang kita berhadapan dengan dunia semakin canggih, dunia semakin modern, dan orang berkata dunia yang semakin edan. Sehingga cara menghadapi dunia yang semakin edan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Biarlah apa yang dialami orang Israel kita juga senantiasa mengalami dalam hidup, mulai berbalik bertobat kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya sehingga orang Israel dikembalikan. Demikian juga kita, kehidupan kita dipulihkan Tuhan dan kita boleh hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita yang terus mengiringi langkah hidup kita bersama-sama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi di pagi ini. Kami boleh belajar dari Tuhan. Hamba terbatas telah diuraikan dalam menafsirkan. Biar Roh Kudus yang terus memberi kemampuan bagi kami dalam memahami firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, firman itu terus menjadi bekal dan menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya dengar kita semua berdiri bersama gereja sekarang di dalam tempat. Mari kita akan langsung berdoa secara bersama-sama. 12 pengakuan rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, lalu dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Bapa. Dia akan kepada Roh Kudus, Dia menjadikan dalam antara kudus ratus. Disediakan kemarin dikumpulkan turun dalam perjalanan. Pada hari yang ketiga, bangkit kepada Allah. Naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Angkatan yang besar untuk mengikuti orang yang hidup di dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus kita, harus sekedar kudus, dan dosa, kebahagiaan, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan dikembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat yang akan diiringi doa Bapa kami. Untuk itu kita kembali puji muliakan Dia melakukan PKJ 1-6 bagi nama Allah. Jerusalem.
Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberi pengertian bagi kami, untuk kami boleh memahami firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Allah, bahwa selama kami berada di tengah-tengah dunia ini, kami tentu akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, berbagai pergumulan, ujian, dan tantangan kehidupan. Kadang-kala membuat kami umat Allah tak mampu dalam melawan, tak mampu dalam menghadapi ujian dan tantangan itu. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyertai hidup kami, bahwa Engkau Allah yang terus menolong, bahwa sebagaimana firman-Mu ya Allah, bahwa pada saat kami mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Engkau Allah boleh membuka diri dan mau dijumpai oleh kami umat-Mu yang berdosa. Itulah sebabnya ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh belajar merendahkan diri di hadapan Allah dan terus mengakui keterbatasan-keterbatasan hidup kami. Sehingga dalam keterbatasan itu Tuhan memberi kekuatan dan memberi pengharapan bagi kami, bahwa persoalan tentang apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba berdoa kepada membawa seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mengasihi umat-Mu ya Allah, dalam berbagai pergumulan yang mereka alami, dalam berbagai tantangan kehidupan yang mereka jumpai. Tolonglah ya Tuhan, kuatkanlah iman umat-Mu, agar mereka tetap tabah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini, yang di dalamnya berbagai hal yang tentu datang silih berganti menyapa kehidupan dan menguji iman kami bersama. Tapi pada saat kami berseru dan berdoa kepada Allah yang adalah yang punya langit dan bumi, maka kami sungguh meyakini dan mengimani bahwa Tuhan akan menjawab, memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan itulah yang selalu membawa kami menaikkan pujian dan syukur tak berkesudahan kepada Tuhan. Hamba juga berdoa dalam berbagai usaha pekerjaan seluruh umat-Mu, bahkan sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kemampuan, agar profesi apapun yang kami alami, profesi apapun yang kami kerjakan, hanya menjadi bahagian hidup kami. Tuhan juga memberi hikmat, agar kami boleh dengan sabar dan setia dalam menjalankan, dalam melakukan, dalam mengerjakan segala tugas kami masing-masing. Karena kami tahu bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Ini semua adalah cara Tuhan bagi kami, untuk kami boleh hidup di tengah-tengah dunia dalam menikmati segala berkat Tuhan. Oh Tuhan Allah, terima kasih, berdoa bagi anak-anak kami yang di dalam masa-masa tumbuh kembang. Tuhan jaga lindungilah anak-anak umat-Mu, sehingga mereka juga tetap sehat dan kuat dalam menikmati masa-masa tumbuh kembang mereka. Yang dalam keadaan saat ini sakit, Tuhan jamah, lindungi. Yang di dalam kelemahan, Tuhan agar menguatkan. Dan biarlah semua anak-anak kami tetap di dalam pengontrolan Tuhan. Berdoa bagi setiap persekutuan kami, BPK-BPK yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Tuhan memberkati semua kategori yang ada.
Tuhan mengasihi semua pengurus, sehingga selalu ada kerjasama yang baik terjadi. Sehingga lewat kerjasama itulah boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang di dalamnya akan menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bahwa dalam kesempatan yang indah ini, karena kasih-Mu telah nyata bagi umat Tuhan, lewat pemeliharaan cinta kasih-Mu bagi mereka semua. Dan terlebih lagi dalamnya Tuhan, bahwa karena kasih-Mu sehingga Engkau boleh menambahkan umur 1 tahun bagi anak-anak kami, bagi umat-Mu ya Allah, di dalam bulan ini. Ada Bartolomeus Basri, Elonige Toero, Juandri Rizky Silas, Hengki E, Christian Audrey, Delpani MS Mangandu, Obniel, Dharma, Rafael Siri, Mary, Milda, Ian Delta Pongaru. Terima kasih Tuhan, bahwa atas karunia dan kebaikan-Mu, sehingga Engkau telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Biarlah kuat dan sehat, yang terus menjadi bahagian kehidupannya, umur yang panjang dalam menjalani hidup, sehingga mereka terus menyaksikan bahwa kalau bukan karena Tuhan, tentu umat-Mu tidak akan mampu menjalani kehidupan mereka sampai pada saat ini. Tuhan memberkati mereka lewat pertambahan umur mereka. Tuhan mengasihi baik secara pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Biarlah sukacita senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan dalam menandai kebahagiaan yang mereka alami atas pertambahan umur 1 tahun. Demikian juga kami berdoa bersama bahwa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan bahagia ini, namun kami juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang kami alami, di mana ada beberapa umat-Mu ya Allah yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, baik mereka oleh karena kondisi di hari tua mereka pun juga yang memang oleh karena keadaan yang membuat mereka dalam keadaan sakit. Bapak Abraham Kampudo, Bapak Yakub Sitopa, Nels S. Pungkapadang, Widya Setia, Adiatma, Nyonya Sarapoli, Bapak Dahar. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menatang kehidupan akan umat-Mu yang dalam keadaan sakit ini. Biar dengan kuat dan sehat Tuhan nyatakan, memberi kesabaran, ketabahan, kekuatan iman dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan ini, sehingga mereka tetap kuat di dalam iman kepada-Mu dan tidak hilang pengharapan, bahkan justru mengakui bahwa apapun yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami, tentu akan Engkau nyatakan yang terbaik bagi kehidupan keluarga. Tuhan memberi kesabaran ketabahan bagi keluarga yang mendampingi, biar mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Mereka tetap setia mendampingi keluarga mereka, bahkan pasangan mereka yang dalam kelemahan tubuh ini. Dan kami yakini bahwa atas kasih dan kemurahan Tuhan yang akan dinyatakan, sehingga yang dalam keadaan lemah suatu saat nanti Tuhan memulihkan keadaan. Dan itulah yang selalu membawa mereka menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Inaldi, yang juga pada saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan mengasihi, biarlah Tuhan terus menguatkan, sehingga hamba-Mu pada pulih kembali, boleh melanjutkan berbagai aktivitasnya, bahkan pelayanannya bersama-sama dengan kami para hamba. Tuhan memberi kekuatan iman, kesabaran, ketabahan, dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam masa-masa pemulihan. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, nenek kami, Ibu Melandina atau Nenek Pandi, yang pada saat ini berada di Makassar masih dalam perawatan. Di dalam tangan-Mu kami berdoa, ya Allah, jaga lindungilah orang tua kami. Biarlah suatu keadaan di atas penontonan dan pengasihan Allah, orang tua kekasih kami bersama keluarga boleh kembali ke Mamuju,
dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan di sini namamu terus dimuliakan dan dipuji-puji. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Sekiranya ada jemaat Allah yang sementara mengikuti Esparawi di Jogja, biarlah Tuhan menjaga melindungi. Biarlah selama kegiatan Esparawi berlangsung, tatanan Tuhan telah berlaku bagi mereka semua. Sehingga bagaimana keselamatan yang Tuhan nyatakan pada saat keberangkatan, demikian keselamatan Tuhan nyatakan pada saat mereka kembali. Sehingga boleh tiba di tempat tujuan, di rumah mereka masing-masing dengan penuh keselamatan. Kami juga berdoa, ya Bapa Surgawi, bagi panitia yang telah dibentuk di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik panitia pembangunan, panitia Natal jemaat, bahkan panitia HUT GKSD kelas pesisir Manakara. Di dalam tangan Tuhan juga kami berdoa, Tuhan memberkati semua panitia yang ada. Dalam kebutuhan mereka masing-masing Tuhan menyediakan dengan cara sendiri Tuhan. Sehingga seluruh kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terkhusus dalam pembangunan gereja Tuhan, kami mohon berkat Allah terus dicurahkan, baik lewat kami sebagai jemaat Allah, pun juga orang-orang di sekeliling kami menjadi bantuan, sehingga pembangunan rumah Tuhan ini suatu kelak nanti boleh selesai dan kami pun boleh bergembira bersama-sama, boleh mendiami rumahmu yang kudus untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi kami semua sebagai hamba-hamba, bahkan semua anak kekasih yang boleh mengangkat pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati kami dengan tugas kami masing-masing, bahkan memberkati jemaat Tuhan yang boleh datang bersama dalam kebaktian. Maka juga berdoa bagi anak-anak kami di dalam masa tumbuh kembang, dalam mencari pekerjaan, dalam pekerjaan mereka Tuhan nyatakan kuasa-Mu, biarlah mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalani hidup. Maka kami berdoa untuk kelanjutan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan ada bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami berdoa bangsa negara dari pusat sampai pelosok, berkati para pemimpin kami agar mereka terus dengan bijaksana menjalankan roda pemerintahan ini, dan tentu di dalamnya ada kesejahteraan terjadi, dan kami pun boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk semua aparat keamanan Tni yang perlu dalam menjalankan segala tugasnya. Biar Tuhan mengasihi baik mereka dalam segala tugas, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah sama-sama di dalam pengontrol oleh Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, Engkau yang terus dimuliakan dan dipuji-puji dalam hidup. Bukan karena kuat gagahnya kami dalam menjalani kehidupan ini, tapi karena pengasihan Tuhan yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapa Surgawi kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan melanjutkan pelayanan kami setelah kebaktian ini. Tuhan kasihi kami, biarlah pelayanan apa yang kami angkat sembari menyenangkan hati. Inilah doa kami Bapa, inilah syukur, inilah penyembahan kami, syafaat permohonan kami yang kami bawa sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita puji muliakan Dia melakukan PKJ 146 1-3 bawa persembahan. La
silakan berdiri. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan atas pimpinan Roh Kudus-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan pada pagi yang indah ini, kami berterima kasih oleh karena umat-Mu di ibadah pertama dalam hari ini. Engkau telah berikan kesempatan hadir dan boleh menerima pemberitaan firman-Mu. Sebagai respon dan tindakan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, telah memberikan persembahan kepada Tuhan lewat persembahan yang telah dikumpul oleh beberapa hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan, kiranya persembahan yang telah ada di depan kami, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga kami boleh pakai demi untuk pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Kiranya tangan-tangan yang telah memberikan pada pagi ini Tuhan, mari Tuhan memberikan semua, memberkati semua usahanya, dan pemberian pada pagi hari ini tidak akan menjadi kesia-siaan, tapi biarlah akan menjadi saluran berkat yang berlimpah dalam kehidupan umat-Mu. Dan yang masih sisa di tangan mereka atau di perbendaharaan mereka, mari Tuhan memberkatinya sehingga hamba-hamba-Mu boleh pakai untuk memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan sekiranya masih ada di pagi hari ini umat-Mu yang tidak sempat memberikan kepada Tuhan, mari Tuhan memberkati semua usahanya sehingga suatu kali waktu dapat memberikan hanya kepada Tuhan saja. Inilah ucapan syukur kami yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kemudian kita kembali puji muliakan Dia melakukan 3C 258 bait 1 dan bait 2 Indonesia. Tiada
rohmu, lakukan firman Tuhan, dan arahkan hatimu serta terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap hidup jemaat nomor 274 bait 1 dan 2, Matilah Waktu. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Pelata STH yang telah mengangkat pelayanan pada kebaktian pagi hari ini, dan kepada kita semua yang sudah mengambil bahagian di dalamnya. Tuhan Yesus